Apaan sih 5S? Dari dulu kita kerja di sini udah 7 tahun, nggak ada gini-ginian. Biasanya juga naruh barang di sini. Biasanya juga kalau numpuk barang begitu. Ini apa lagi nih? Kemudian, kenapa Pak? Banyak perusahaan yang tidak berdaya. Mungkin kan pertanyaannya itu juga ya Mbak Inul ya. Terus kenapa kok 5S nggak berjalan? Yang kedua itu penyebabnya adalah support daripada manajemen. Banyak para pelaku bisnis memprioritaskan ketika awal kali menjalankan perusahaan yang menjadi prioritas itu adalah operation dan sales. Ya, sehingga ketika perusahaannya berkembang, perusahaannya berjalan maju, baru nyadar, tepok jidat tuh, ya kan, bisnis ownernya, oh iya, ternyata banyak limbah, ternyata barang finish produknya salah kirim. Selamat datang di Pojok Sukses. Bersama saya Ainul, kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang meniti, mencari, dan berjuang di jalannya. Nah teman-teman, pernah nggak ngelihat suatu bisnis yang kelihatannya tampak oke nih dari luar? Dari kualitasnya udah oke, marketingnya udah bagus, manfaatnya apalagi. Tapi ternyata dalam proses bisnisnya berantakan. Banyak barang yang berceceran, stok barang dikirim tidak sesuai, atau banyak karyawan yang kewalahan dalam kinerjanya. Mungkin banyak yang merasakan tapi tidak sadar aja nih. Nah, hal yang seperti ini itu sudah lumrahkah atau memang harus dibenahi sebenarnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah bersama narasumber kita yang expert di bidang manajemen HSE. Bersama saya sudah ada Pak Agung. Halo Pak Agung, gimana kabarnya hari ini nih Pak? Ya, alhamdulillah Mbak Inul, makasih banyak. Hari ini saya dalam kondisi sehat dan pastinya tetap dalam kondisi yang selalu semangat. Wah, benar sekali apa yang disampaikan sama Mbak Inul. Ya, tadi di awal sudah menyampaikan memang banyak sekali ya perusahaan yang berjalan dengan memprioritaskan operation dan jualannya sehingga memiliki brand image yang mungkin di mata publik itu bagus, baik. Wah, gitu. Tapi nggak sedikit juga ternyata ya di balik reputasi dan image yang baik tersebut dalam proses operasionalnya berantakan. Ya, penyimpanan barangnya tidak tertata dengan baik. Bahkan ada juga mungkin proses pengiriman produk, finish produknya itu salah kirim. Waduh. Nah, itu kan sebetulnya menjadi hal yang kontradiktif gitu ya. Di luar reputasi dan brand image bagus, tapi ternyata pengelolaan internal di proses produksinya juga berantakan. Kurang lebih seperti itu. Wah, bener banget Pak. Mungkin banyak pebisnis yang merasa karyawannya udah banyak, tapi kok kerjaannya rasanya nggak kelar-kelar gitu Pak. Kok nggak selesai-selesai, rasanya sudah kerja keras tiap hari, tapi kok capeknya nggak udah-udah nih Pak. Kira-kira itu karena apa ya Pak? Ya, mungkin sedikit saya jelaskan gitu Mbak Inul ya. Hal ini karena mereka tidak menerapkan 5R sebetulnya. 5R. Menurut saya 5R itu adalah sebuah jawaban dari fenomena yang disampaikan sama Mbak Inul gitu kan. Di tengah perusahaan yang memiliki image yang baik, reputasi terhadap produknya bagus, tapi ternyata dalam proses operasional ataupun produksinya itu ternyata berantakan. Jadi jawabannya sebetulnya adalah penerapan 5R dan 5E. Nah Pak, kalau dijabarkan secara rinci, kira-kira faktor apa aja sih Pak dari permasalahan tersebut? Oke, jadi gini, saya coba jelaskan seperti ini ya. Banyak para pelaku bisnis memprioritaskan ketika awal kali menjalankan perusahaan yang menjadi prioritas itu adalah operation dan sales. Kenapa hal ini menjadi prioritas? Ya tentunya adalah untuk memastikan bahwa bisnis tersebut bisa berjalan. Proses produksinya berjalan lancar, penjualannya berjalan lancar, di sana ada revenue, di sana terjadi transaksi, dan cash flow-nya bisa berjalan dan terus berkembang, kurang lebih gitu kan ya. Jadi itu memang nggak salah dijadikan sebagai prioritas. Tetapi dari prioritas tersebut harusnya menurut saya idealnya para pelaku bisnis sudah membangun yang namanya manajemen sistem yang terintegrasi tentunya. Jadi manajemen yang terintegrasi itu seperti apa? Yang pertama kan kita tahu ya bahwa dalam proses produksi ataupun manajemen di dalamnya pasti ada manpower, ada mesin, ada material, menggunakan metode, terus kemudian terjadi sebuah lingkungan di kegiatan
operasional. Dan tentunya dari proses operasional tidak terlepas dari yang namanya waste atau limbah. Itu kan ya. Jadi sebetulnya limbah itu bukan berarti harus dihindari, bukan. Tetapi limbah itu ataupun sisa dari proses produksi itu harus dikelola, bukan dihindari, tapi dikelola. Nah, cuma memang pengelolaannya terkadang menjadi sekian, priority nomor sekian gitu ya, dibandingkan memprioritaskan jualan dan proses produksi. Nah, ini bisa terakumulasi nih, gitu kan ya, sehingga ketika perusahaannya berkembang, perusahaannya berjalan maju, baru nyadar, tepok jidat tuh, ya kan, bisnis ownernya, oh iya, ternyata banyak limbah, ternyata barang finish produknya salah kirim. Wah, ternyata terus kemudian ini banyak terjadi pencemaran lingkungan, banyak terjadi penyakit akibat kerja, gara-gara limbah yang tidak tertata dengan baik, kurang lebih begitu. Nah, terus kemudian dari situ, lalu gimana dong Pak? Nah, pertama saya membagi 5S itu menjadi 2 dalam pelaksanaannya. Pertama, 5S difokuskan atau terintegrasi ketika business owner menjalankan usahanya. Artinya masuk dalam poin planningnya ketika ingin menjalankan bisnis. Dalam hal ini pasti sudah dipertimbangkan dari proses produksi, limbahnya apa saja, tempat nyimpannya di mana, proses penataannya seperti apa. Jadi ketika manpower nambah, bisnis berkembang, mesinnya bertambah, materialnya bertambah, sudah disediakan tata kelola terhadap waste-nya atau limbahnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya menempatkan penerapan 5S itu adalah after production. Artinya bisnisnya sudah berjalan, brandnya udah bagus, tapi baru nyadar pemilik bisnisnya, oh iya, ternyata barang salah kirim, ternyata limbahnya banyak. Nah, kalau kita analogikan dari 2 tersebut, baik di saat awal kali ataupun setelah bisnisnya berjalan, sebetulnya sama kayak kita analogikan mencegah dan mengobati. Investasinya kan lebih mudah pada saat kita mencegah. Kenapa? Karena dengan jumlah manpower yang belum terlalu banyak, mesin yang belum terlalu banyak, tapi fundamentalis manajemen sistemnya udah kita terapkan. Dibandingkan terus kemudian produksinya udah banyak, materialnya sudah banyak, gudangnya sudah besar. Ya, permintaan pasar makin tinggi. Nah, kita baru menerapkan ayo 5S sehingga 5S tidak menjadi budaya, dan ini akan menguras banyak energi dalam penerapannya gitu. Jadi 5S itu adalah bagian daripada budaya perusahaan yang tentunya berangkat dari nilai-nilai yang dipahami secara komprehensif dari setiap orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian kenapa Pak banyak perusahaan yang tidak jadi budaya? Mungkin kan pertanyaannya itu juga ya Mbak Inul ya. Terus kenapa kok 5S nggak berjalan? Yang kedua itu penyebabnya adalah support daripada manajemen. Nah kan manajemen itu mungkin bisa saja tersadarkan ketika punya banyak komplain dari customer, barangnya salah kirim, Betul. barangnya reject, baru nyadar, oh iya ini apa solusinya 5S. Nah, manajemen menganggap 5S itu kadang-kadang menyederhanakan, mendefinisikan 5S hanya sebatas bersih-bersih. Wah ini kita ada komplain nih, 5S-nya harus jalan. Ya didefinisikan ya adalah bersih-bersih gitu, sehingga tidak tepat gitu kan, karena begitu. Jadi menurut saya juga faktor dukungan dari manajemen juga ini suatu hal yang punya kontribusi yang signifikan dalam menerapkan 5S 5R di perusahaan, kurang lebih gitu. Oke Pak, dari penjelasan Bapak ini terkait 5R, kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman Bapak menemui perusahaan yang dari tampak luarnya udah oke banget nih Pak, produknya udah oke banget, tapi ternyata 5S-nya ini tidak dijalankan Pak? Oke, siap. Ini Mbak Inul ini kadang-kadang suka mancing-mancing saya supaya ya untung saya tidak terjebak. Di sini saya akan menjawab nih pertanyaan Mbak Inul. Kalau ditanya saya punya pengalaman, tentunya ya saya punya pengalaman untuk handling beberapa perusahaan dalam penerapan 5S 5R. Tapi di sini sebut saja, saya tidak menyebut nama perusahaannya karena gitu kan ya. Gitu. Nah, gini Mbak Inul. Ketika mungkin sedikit berbagi saya sedikit berbagi mungkin dengan Mbak Inul. Ketika saya kunjungan atau visit ke beberapa perusahaan,
di mana sebetulnya perusahaan ini berdiri lebih daripada 10 tahun. Oke. Dia bergerak di bidang manufaktur. Terus kemudian seiring berjalannya perusahaan tersebut beroperasi, demand-nya banyak, customer juga banyak. Oke. Nah, dengan perusahaan sejenis ini, manpower-nya ini lebih banyak karyawan yang dalam tanda kutip masa kerjanya lama. Oke. Tapi karena bisnis itu dinamis, faktor eksternalnya, ada rekrutmen dari customer-nya. Kita wajib punya vendor ya ataupun supplier yang menerapkan 5S. Sehingga ya si business owner baru menyadari, oh iya, ini barang apa 5S nih? Ini sistem manajemen seperti apa ini 5S? Nah, dalam kondisi seperti itu, barulah terus kemudian dianggap prioritas dan ingin dijalankan. Itu lebih capek. Kenapa lebih capek? Karena orang-orang yang bekerja lama belum tentu bisa menerima perubahan. Apalagi di hegemoni yang mayoritas orangnya memiliki fixed mindset. Apaan sih 5S? Dari dulu kita kerja di sini udah 7 tahun, nggak ada gini-ginian. Biasanya juga naruh barang di sini. Biasanya juga kalau numpuk barang begitu. Ini apalagi nih? Bikin ribet, kurang lebih begitu. Ini adalah fenomena yang harus diungkap. Nah, itu pengalaman saya. Padahal kalau itu tidak dirubah, proses produksi akan terhambat. Kenapa? Karena pemilihan material yang sulit dijangkau. Pengiriman produk jadi bisa saja bermasalah dan berujung komplain karena salah kirim. Karena barang yang dikirim dalam kondisi expired. Wah. Nah, itulah kan kalau di gudang kita tahu ada sistem FIFO ya, first in first out kayak gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya adalah fakta-fakta ya yang merupakan permasalahan ketika perusahaan terlambat menempatkan 5R 5S di tengah bisnis yang sedang berjalan, kurang lebih gitu. Wah, berarti cukup chaos banget nih, Pak. Dan juga dampaknya ternyata merembet kemana-mana. Nah, Pak, kalau untuk owner atau pemimpin yang terlanjur sudah mengalami hal seperti ini, kira-kira bagaimana sih, Pak, penawarnya atau bagaimana cara mengobatinya, Pak? Oke, siap. Ini seolah-olah ini minta obat penawar dari saya nih, Mbak Inul ya. Oke. Ya, jadi memang kalau saya boleh sampaikan gitu ya. Tadi kalau misalnya kita bicara dari dua sisi penerapan 5R, itu baik di awal ketika di awal perencanaan bisnis berjalan, artinya menjalankan bisnis dengan sistem manajemen terintegrasi, ataupun ya udah terlanjur jalan terus kemudian baru sadar kita jalan. Jadi saya coba mengungkap terkait dengan yang kedua lah, di posisi yang kedua di mana bisnisnya sudah berjalan, ya, cash flow sudah ada dan lain sebagainya, baru tersadarkan untuk memenuhi requirement gitu. Nah, dalam posisi ini sebetulnya yang perlu dijalankan oleh manajemen adalah memahami dulu substansi dari 5R tersebut. Ya, sehingga 5R ditempatkan dalam pelaksanaan tidak hanya sebatas ritual. Karena kalau dijalankan hanya sebatas ritual, itu paling berjalan dengan waktu yang tidak panjang. Sebulan, 2 bulan semangatnya masih jalan ya gitu kan ya. Tapi bulan ketiga udah mulai turun dan akhirnya kembali ke budaya lama, kurang lebih gitu. Jadi bagaimana, Pak? Yang pertama yang harus dilakukan, penerapan 5R 5S adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi diberikan awareness-nya dulu tuh. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa 5R ini sebetulnya adalah suatu keharusan, bukan beban, kurang lebih gitu kan ya. Yang tujuannya adalah untuk ya bisnis profit di perusahaan dan kesejahteraan bersama. Nah, setelah adanya awareness untuk semua karyawan, dibuat sistem manajemennya. Bahwa 5R 5S di perusahaan diterapkan bukan hanya untuk perorangan, tetapi merupakan bagian daripada program yang terintegrasi. Misalnya, kualitas 5S 5R di area gudang menjadi KPI-nya owner area gudang dan seluruh tim yang ada di gudang. Ya, terus kemudian penerapan 5S 5R di area produksi itu menjadi KPI-nya owner area produksi dan seluruh membernya yang ada di area produksi dan seterusnya. Maka perlu disusunlah struktur manajemen yang terintegrasi, monitoringnya dilakukan bersama-sama,
terus kemudian diberikan yang namanya reward dan punishment terhadap implementasi 5S 5R. Memang bukan hal yang mudah penerapan 5S 5R di tengah perusahaan yang sudah berjalan operasionalnya. Tetapi kalau ini tidak dijalankan, justru akan mengancam keberlangsungan bisnis di perusahaan bisnis owner tersebut, kurang lebih begitu. Jadi itu merupakan gambaran umumnya atau skema ataupun road mapping implementasi program 5S 5R ya. Tetapi ini perlu ditindaklanjuti dalam hal-hal yang lebih taktis dan teknis. Misalnya apa? Dalam memberikan awareness, misal itu harus ada semangat partisipatif, melibatkan seluruh karyawan, dan itu informasi harus disampaikan dari BOD atau direksi kepada seluruh karyawan ya, sehingga mereka bisa terlibat. Nah, keterlibatan mereka dalam bentuk apa? Melakukan asesmen. Oh, asesmen. Nah, di setiap areanya. Kan yang bertanggung jawab di area gudang terhadap kualitas 5R 5S-nya adalah siapa? Owner area gudang dan anggotanya. Maka mereka harus terlibat melakukan asesmen. Oh iya, ini sudah ringkas atau belum? Ini sudah rapi atau belum susunannya? Ya, ini udah bersih atau belum alat kerja dan areanya? Nah, asesmen-asesmen tersebut secara sederhana harus dilakukan karena itu akan membangun partisipatif. Nah, itu adalah langkah-langkah taktis dan langkah teknisnya. Nah, selain asesmen apalagi? Yaitu adalah buat prosedur. Ya, buat prosedur itu kapan melakukannya, diatur waktunya, siapa petugasnya, bagaimana sistem reportingnya, dan tentunya harus disiapkan tools berupa checklistnya, kurang lebih gitu. Dan kalau itu sudah ada, bisa dilakukan cross audit. Bagian produksi melakukan verifikasi ataupun validasi dari penilaian terhadap kualitas di gudang. Begitu sebaliknya di gudang melakukan cross audit terhadap area produksi dan seterusnya, gitu. Ya, tapi tidak dengan tendensi ya. Tentunya ini semangat kita untuk bisa membangun budaya 5S 5R di perusahaan. Dan yang menurut saya tidak kalah pentingnya itu adalah melakukan training dan konsultasi kepada expert di bidangnya. Karena gini, memang pada saat memberikan awareness dari misal direksi, oke, kita harus bisa membangun 5S 5R ya, gitu, untuk meningkatkan productivity. Tapi bisa saja penafsiran dari rekan-rekan pekerja itu tidak komprehensif. Dan bahkan mereka ada juga yang diikutkan training membahas bahwa 5S 5R itu hanya sebatas operasinya, bukan manajemen sistemnya. Karena dua hal yang berbeda nih. Ya, kita ikut training 5S 5R yang dijelaskan itu operasionalnya. Contoh, ya ringkas itu bagaimana memilah dan memilih, misal gitu kan ya, barang sudah gunakan atau tidak gunakan. Terus kemudian menyusun, menggulung segala macam, ya. Itu untuk menata kerapian. Itu adalah operasional, operasi dalam 5S 5R. Tapi membangun sistem manajemennya, siapa yang menjadi 5R dan 5S komite, bagaimana bentuk evaluasinya, penerapannya seperti apa. Jika terus kemudian ada barang yang sudah tidak terpakai, nempatinnya di mana, butuh approval siapa. Terus barang ini toleransinya berapa lama ada di area tersebut, tindak lanjut, itu adalah manajemen sistem. Dan tidak semua trainer, vendor training bisa mengelaborasi manajemen sistem 5S 5R dengan operasinya. Jadi jangan sampai nih terus kemudian para pengusaha, pelaku bisnis yang punya semangat untuk menjalankan 5R 5S di perusahaannya, ya tidak komprehensif dalam menjalankan program training dan memilih program pelatihan yang hanya terjebak dalam operasional 5S 5R. Oh, I see, Pak. Berarti kalau sudah menerapkan 5R ini, dampaknya sampai kepada produktivitas naik, kemudian biaya yang efisiensi, dan tim merasakan kenyamanan dalam bekerja juga ya, Pak? Oh, jelas itu, Mbak Inul. Bukan hanya sebatas produktivitas meningkat, efisiensinya lebih baik, tidak sebatas itu. Tapi kita ngomongin 5S 5R ketika tidak dijalankan, itu sama kita menaruh debu di bawah keset. Kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu kesetnya dibuka ternyata sampah semua, dan bisa mengakibatkan penyakit untuk orang yang ada dalam ruangan tersebut. Makanya penerapan 5S 5R itu pasti akan sebanding lurus dengan keselamatan kerja
dan kualitas kesehatan tenaga kerja, kurang lebih begitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. 5S 5R tidak hanya sebatas bersih-bersih. Ya 5S 5R bukan cuma sebagai requirement untuk bisa mendapatkan job ataupun tender, kurang lebih begitu. Tapi ini demi keseluruhan yang menyangkut banyak hal di dalam perusahaan tersebut, kurang lebih begitu. Oke teman-teman, berarti ternyata ada sesuatu hal yang penting dalam bisnis kita yang kalau kita biarkan nih bisnis kita bakal chaos abis ternyata. Iya. Wah Pak Agung, terima kasih banyak atas Ya. insight-nya. Ini sangat bermanfaat banget nih Pak untuk kita semua para pelaku bisnis yang sedang mengusahakan produktivitasnya Pak dalam usaha. Nah teman-teman, channel ini akan terus membahas seputar pengembangan diri dan bisnis. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman kalian yang sedang berjuang mencapai kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time! Oke, see you next time.